Contoh soal kesetimbangan kimia. Soal yang pertama kita diminta menuliskan tetapan kesetimbangannya atau nilai Kc. Nah, yang A itu fasenya gas semua, berarti semuanya bisa masuk ke dalam Kc. Jadi kita tulis konsentrasi PCl 3 dikali konsentrasi Cl2 dibagi konsentrasi PCl 5. Yang B ada fase solid, berarti solid nggak kita pakai. Jadi Kc-nya konsentrasi NH3 + 2 dikali konsentrasi H2S. Yang C ada fase solid juga nih di C, jadi kita coret. Sehingga Kc sama dengan konsentrasi CO dikali konsentrasi H2 dibagi konsentrasi H2O. Untuk yang D, NH4Cl kita coret, jadinya Kc sama dengan 1 per konsentrasi NH3 dikali konsentrasi HCl. Yang E, fasenya itu aqueous dan gas. Nah, fase ini bisa dipakai dua-duanya di Kc. Jadi Kc sama dengan konsentrasi HCl dibagi konsentrasi H+ kali konsentrasi Cl-. Nomor 2, ke dalam ruang tertutup yang volumenya 10 liter direaksikan 0,5 mol gas nitrogen dan 0,5 mol gas oksigen hingga membentuk reaksi setimbang. Nah, pada saat tercapai kesetimbangan terdapat 0,3 mol gas nitrogen. Diminta hitunglah tetapan kesetimbangannya atau Kc-nya. Oke, kita jawab ya. Sebelum itu kita tuliskan dulu yang diketahui apa aja. Yang diketahui ada mol mula-mula. Nah, mol mula-mulanya ini punya nitrogen gas N2 yaitu 0,5 mol dan gas O2 0,5 mol juga. Lalu ada volume 10 liter. Kemudian mol setimbang milik gas N2 yaitu 0,3 mol. Kemudian yang ditanya adalah Kc-nya. Nah, dari data yang kita punya ini berarti cara penyelesaiannya kita harus menggunakan cara mula-mula reaksi setimbang. Oke, kita tuliskan dulu nih reaksinya, yaitu 2N2 gas ditambah O2 gas menjadi atau setimbang menjadi 2N2O gas. Mula-mula reaksi setimbang. Lalu kita tuliskan nilai mol yang sudah kita ketahui, yaitu mol mula-mula dan mol setimbang miliknya N2. Oke, itu artinya di reaksi bernilai 0,2. Nah, terus kita pindahkan ke O2 dengan perbandingan. Kita lihat koefisiennya, perbandingannya itu 1/2. Jadi 1/2 dikali 0,2 hasilnya 0,1. Nah, sehingga disetimbang bernilai 0,4. Kemudian kita bandingkan lagi. Jadi 0,2. Oke, satuannya masih mol ya. Untuk Kc kita kan butuhnya konsentrasi. Jadi kita bagi sama volume terlebih dahulu. Jadi nilainya 0,03 m, 0,04 m dan 0,02 m. Kita tulis Kc konsentrasi N2O2 dibagi konsentrasi N2 dikali konsentrasi O2 sama dengan 0,02 dibagi 0,03 kali 0,04 sama dengan 0,0004 dibagi 0,0009 dikali 0,04. Nah, bisa kita tuliskan 4 kali 10⁻⁴ per 9 kali 10⁻⁴ kali 4 kali 10⁻². 4-nya kita coret, terus 10⁻² nya juga bersisa 2 di atas, dan hasilnya 1 kali 10⁻² dibagi 9 kali 10⁻⁴. Oke, sama dengan 11,1.
Soal nomor 3, nilai tetapan kesetimbangan untuk reaksi di atas adalah 4. Nah, yang ditanya berapa kesetimbangan untuk reaksi yang kedua. Kita lihat nih perbedaan reaksi pertama dan yang kedua. Posisi HI-nya beda, itu artinya reaksi ini telah dibalik. Kemudian koefisiennya juga beda. Nah, 2 menjadi 1, 1 menjadi setengah. Itu artinya reaksi ini udah dibagi 2. Oke, di video sebelumnya udah dijelaskan kalau K dibalik, K sama dengan 1 per K semula. Kemudian kalau dibagi, K sama dengan akar K semula. Nah, kalau ini digabung, jadinya K sama dengan 1 per K semula akar 2. Jadinya jawabannya E. Soal nomor 4, pada suhu tertentu ruang tertutup, tekanannya 10 atm. Kemudian terdapat mol setimbang 0,3 mol gas SO2, 0,1 mol gas SO3, dan 0,1 mol gas O2. Yang ditanya nilai Kp. Oke, kita tuliskan dulu apa aja yang diketahui nih. Nah, yang diketahui mula-mulanya itu ada 10 atm. Itu apa? Ya, jadi itu tekanan total ya, P total 10 atm. Lalu mol setimbang. Nah, kalau udah disebutkan molnya itu dalam keadaan setimbang, berarti tipe soal seperti ini kita nggak perlu menyelesaikannya menggunakan cara mula-mula reaksi setimbang, karena molnya udah setimbang, jadi langsung kita eksekusi aja nanti. Mol setimbang SO2 0,3, SO3 0,1, dan O2 0,1. Satuannya mol. Oke, apalagi yang diketahui? Itu aja ya. Yaudah, kita tulis ditanya Kp. Nah, rumus Kp apa? Ya, tekanan produk atau hasil reaksi dibagi tekanan reaktan atau pereaksi. Jadi, kita harus cari dulu nilai P masing-masing, yaitu PO2, SO2, dan SO3. Jadi, PSO3 sama dengan mol SO3 dibagi mol total dikali P total. Nah, mol SO3 0,1, mol totalnya itu kita jumlahkan semuanya. Jadinya 0,5. 0,1 dibagi 0,5 dikali 10, hasilnya adalah 2 atm. Selanjutnya kita cari P untuk SO2, yaitu tinggal kita ganti aja mol SO2 dibagi mol total dikali P total. Nah, hasilnya 0,3 per 0,5 kali 10 sama dengan 6 atm. Selanjutnya PO2. Oke, kita lihat di sini molnya SO3 dan O2 itu sama, berarti nilai P-nya pun pastinya sama. Jadi nggak perlu kita cari lagi. Langsung kita cari aja Kp-nya. PSO2 pangkat 2 dikali PO2 dibagi PSO3 pangkat 2. Sama dengan, kita masukkan angkanya, 6 pangkat 2 dikali 2 dibagi 2 pangkat 2. Sama dengan 36 dikali 2 dibagi 4. Nah, 36 sama 4 bisa kita coret, hasilnya sama dengan 9. Jadi 9 kali 2 sama dengan 18. Selesai. Soal yang kelima, pada reaksi kesetimbangan. Nah, pada suhu 27 derajat Celcius, Kc-nya 0,04. Ditanya nilai Kp. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang pertama ada temperatur atau suhu. Ini kita ubah jadi Kelvin, jadi ditambah 273 hasilnya 300. Kc-nya 0,04. Ditanyanya Kp. Nah, jawabnya, oke, dari data yang kita punya, kita bisa pakai rumus Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Kita masukkan nilai Kc-nya 0,04, R itu adalah tetapan 0,02, dan T-nya 300. Lalu kita pangkatkan dengan delta N.
Delta N itu adalah selisih koefisien di kanan dikurang kiri. Nah, kita hitung koefisiennya. Koefisien di kanan itu 2, di kiri ada 1, berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Pangkat 1 deh, 0,04 kali 24,6. Oke, hasilnya adalah 0,984 atm. Selesai. Soal yang ke-6, pada suhu tertentu terdapat kesetimbangan 1,2 mol gas NO2, 0,8 mol gas NO, dan 0,4 mol gas O2. Persamaan reaksinya seperti berikut. Kemudian ditanya banyaknya gas NO2 yang terurai. Oke, itu artinya kita pakai rumus persen alfa. Nah, kita tulis dulu yang diketahui apa aja. Ada mol setimbang. Mol setimbang atau kesetimbangan, sama aja ya. Jadi mol setimbang NO2 adalah 1,2 mol. Kemudian mol setimbangnya gas NO 0,8 mol dan gas O2 0,4 mol. Oke. Yang ditanya persen alfa. Nah, itu artinya kita butuh rumus apa? Ya, kita butuh rumus alfa sama dengan R per M. Reaksi dibagi mula-mula. Data yang kita punya hanya mol setimbang. Itu artinya kita perlu mencari dulu mol yang ada di reaksi dan mula-mula. Oke, kalau begitu kita tuliskan terlebih dahulu persamaan reaksinya. 2NO2 gas setimbang menjadi 2NO gas ditambah O2 gas. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, kita tulis data di setimbang 1,2, 0,8 dan 0,4. Mula-mulanya kosong ya, kalau produk itu artinya 0,4 dan 0,8-nya bisa langsung naik ke atas. Lalu kita bandingkan ke NO2 pakai perbandingan koefisien. Nah, hasilnya sama dengan 8 karena koefisiennya sama, 2:2. Lalu di mula-mula berapa? Tinggal kita jumlahkan aja, 1,2 ditambah 0,8 hasilnya adalah 2. Bisa kita tulis jadi 2,0. Oke, kita udah ketemu nih mula-mula sama reaksinya. Ya udah, kita masukkan ke rumus. R per M sama dengan 0,8 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,4. Kemudian kita kali dengan 100% sama dengan 40%. Jadi jawabannya adalah B. Selesai.